lagi di channelku Awang Chan. Ya, di video kali ini aku akan bikin pick a card. Judulnya adalah apa yang akan terjadi terhadap hidupmu, apa yang akan terjadi, yang akan segera terjadi di hidupmu 3 minggu ke depan. Ya, kita lihat di sini ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ada Oracle Be Authentic. Ya, yang kedua ada Oracle Psychical Touch, yang ketiga ada Oracle New Love. Apa yang akan terjadi dalam hidup kamu 3 minggu ke depan ya. Ada 3 pilihan ini. Ini aku pakai audio tambahan ya, menarik rezeki dari arah yang tak terduga ya. Semoga aku bikin audio tambahan ini bisa jadi nanti mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi kamu sambil mendengar, sambil bisa menarik energi rezeki dari arah yang tak terduga. Oke? Aku pakai audio subliminal ya. Ya, itu aja ya. Aku nanti setiap pilihan kartu, aku pakai kartu Lenormand ini ya, untuk menganalisa pada tiap kartunya. Terus kemudian pakai kartu konfirmasi tarot ini ya. Oke, itu aja. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Silakan dipilih. Halo, kamu yang pilih pilihan pertama atau Be Authentic. Kita lihat ya. Apa yang akan terjadi dalam hidup kamu 3 minggu ke depan. Kita buka ya, kita analisa, dan tentu dicari solusinya ya, solusi yang tepat. Kita lihat dulu. Kamu yang kelamaan nunggu shuffle, seperti biasa ya, bisa di skip, atau kalau yang mau nungguin aku shuffle juga boleh, nemenin ya. Oke, kita lihat. Ini adalah energi kamu, the journal. Kemudian aku mau ngambil 4 ya yang ada di sekitarmu untuk melihat apa yang terjadi 3 minggu ke depan, apa aja gitu. Ada the fish, the clover, the whip, kemudian yang terakhir ada the moon. Ya, kita lihat dulu ya. Yang pertama ada the journal ya. Ini adalah kartu kamu. Yang 4 ini adalah apa yang akan terjadi ke depannya ya, atau 3 minggu ke depan, dan itu kaitannya dengan lingkungan ya, lebih kepada lingkungan, sedangkan yang ini lebih kepada diri kamu sendiri. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah tentang the journal. The journal di sini ini adalah energi kamu. Kamu nanti ya di 3 minggu ke depan mungkin sudah terasa pada minggu sekarang ya. Jadi sudah mulai terasa di minggu sekarang. Yang kamu rasakan atau energi kamu saat ini sampai 3 minggu ke depan adalah kamu sedang banyak mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi tentang kehidupan kamu, tentang apa yang terjadi, dan katakanlah ini adalah fase kamu untuk banyak-banyak mencari tahu ya tentang apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang kurang baik untuk kamu gitu ya. Jadi the journal ini adalah tentang seperti itu ya. Dan tigu sampai dan 3 minggu ke depan ya, tentu kamu juga akan merasakan
seperti itu ya, akan apa ya, apa namanya, beberapa hal yang ada di sekitar kamu ya, membuat kamu atau men-trigger kamu untuk menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk kartu yang di sampingnya ini ya, aku lihat yang pertama ada The Clover, yang kedua ada The Fish. The Clover dan The Fish ini termasuk kartu keberuntungan ya. Jadi kalau dalam kartu Lenormand, dua kartu ini masuk kartu yang positif ya. Jadi kalau kita baca tentang Lenormand, kita lihat ya kartu positifnya berapa, kartu negatifnya berapa. Jadi yang negatif bisa mengurangi dampak dari yang positif bisa mengurangi dampak dari yang negatif. Begitu juga yang negatif bisa mengurangi efektivitas dari kartu-kartu yang positif ya. Yang pertama adalah The Fish ya. The Fish ini jelas tentang keberuntungan. 3 minggu ke depan keberuntungan akan segera menjadi milik kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau memutuskan sesuatu atau mungkin memulai sesuatu usaha atau apapun ya yang kaitannya dengan kehidupan kamu secara umum, maka ini adalah kartu yang baik ya. Jadi kalau misalkan kamu mau memulai sesuatu usaha atau apapun itu ya yang kaitan dengan kehidupanmu, kamu 3 minggu ke depan itu adalah masa atau saat yang bagus gitu ya buat kamu. Itu dari kartu The Fish-nya, oke. Aku sambil ini sih, sambil ngelihat ya. Aku kadang-kadang agak lupa ya artinya kartu Lenormand ya, karena Lenormand ini kan agak berbeda dengan kartu-kartu tarot ya. Jadi dia lebih kepada kehidupan yang secara umum ya, maksudnya kehidupan yang praktikal. Kalau yang tarot itu kan ya sebenarnya juga membahas tentang kehidupan, tetapi dia lebih kepada unsur-unsur yang kaitannya dengan kebanyakan alam bawah sadar, terus hal-hal spiritual ya. Kalau misalkan kehidupan ya tentang membedah atau melihat dibalik dari fakta ya. Kalau Lenormand ini lebih kepada faktanya apa ya, itulah gitu yang terjadi di kehidupan kamu ya. Terus yang kedua ada The Moon ya. The Moon di sini adalah menunjukkan suatu penghargaan yang akan kamu terima. Jadi ya apa yang udah kamu lakukan kemarin mungkin ya saatnya kamu mendapatkan sesuatu hal ya atau penghargaan 3 minggu ke depan karena kamu sudah melakukan sesuatu yang baik ya di waktu-waktu sebelumnya ya. Mungkin bisa jadi kamu akan jadi panutan ya. Jadi panutan orang-orang di sekitar kamu yang karena melihat bahwa mungkin ketabahan kamu atau mungkin ketekunan kamu ya, atau bisa jadi melihat kerja keras kamu. Terus ya intinya kamu bisa jadi panutan bagi lingkungan kamu atau orang-orang di sekitar kamu ya. Itu untuk pembacaan kartu The Moon. Kita lihat dari kartu The Clover ya. Tunggu sebentar ya. Kalau dari kartu The Clover ini kan juga tentang keberuntungan ya, meskipun agak berbeda dengan The Fish. The Fish ini kan ya dari gambarnya kan ikan koi ya. Ikan koi itu kan kalau di mitologi Cina itu ikan yang membawa keberuntungan ya. Entah di tempat lain gimana ya. Kalau di Jepang juga sepertinya itu ikan koi itu juga membawa keberuntungan ya.
The Clover ya. The Clover ini adalah keberuntungan yang kaitannya dengan pekerjaan ya, atau kaitannya dengan finansial ya, bisa jadi. Terus juga dengan percintaan bisa ya, atau bisa jadi tentang percintaan, atau juga lebih kepada yang kaitannya dengan the moon tadi ya. Jadi apa namanya, misalkan nih orang yang mau mengajukan naik jabatan atau apa gitu ya. Nah, kartu The Clover ini kalau muncul itu pertanda yang bagus ya. Atau misalkan kamu lagi ngelamar kerjaan gitu ya. Nah, kalau kamu melihat kartu The Clover berarti kamu kemungkinan besar akan keterima di tempat kerja tersebut ya. Ini menggambarkan kartu The Clover. Nah, yang terakhir adalah kartu The Whip ya. The Whip ini kartunya sebenarnya negatif ya. Tapi karena kalau dilihat dari sini ya, 3 kartu lain itu kartu yang positif, sehingga kartu The Whip ini mungkin bisa dampaknya gitu ya, bisa terkurangi gitu. Nah, kalau dilihat dari kartu The Whip ini ya, ada sesuatu yang membuat kamu seperti ter- terkekang, atau gini. Setiap orang itu kan punya sisi gelap atau sisi negatif, atau sesuatu hal yang ingin dilakukan meskipun itu tabu di masyarakat gitu ya. Aku mau menjelaskan tuh agak susah ya. Jadi sealim-alimnya orang, atau sebaik-baiknya orang, atau sesuci-sucinya orang itu pasti punya sisi gelap ya, nggak mungkin nggak punya gitu ya. Meskipun kalau untuk sisi gelap ini ada beberapa orang yang bisa mengendalikan ya, atau ada yang mungkin hanya ngempet aja, atau tidak bisa, dia belum bisa mengendalikan, cuman karena kondisi dan situasinya tidak mendukung, maka hanya ngempet-ngempet itu, menahan ya. Kalau aku melihat di sini ada sesuatu yang udah kamu tahan ya, itu tadi sisi gelap kamu, atau kalau dalam kalau dalam teorinya Jung ya, Carl Jung, itu adalah shadow ya, shadow kamu itu 3 minggu ke depan akan mulai muncul ya. Misalkan nih sisi gelap kamu punya kecenderungan ingin makan banyak sekali gitu ya, makan makanan yang banyak sekali, dan misalkan secara lingkungan ya, atau secara di luar dari diri kamu itu tidak mendukung. Misalkan kamu punya berat badan yang lebih, atau bisa jadi kolesterolnya tinggi. Nah, itu kan tidak mendukung kamu untuk bukan mengutarakan sih, tapi punya wadah ya untuk sisi gelapmu ini muncul gitu ya. Tapi nanti di 3 minggu ke depan hati-hati, sisi gelapmu ini, entah apapun itu ya, yang tahu kamu sendiri ya, itu akan muncul, dan yang perlu kamu lakukan adalah coba untuk menanggulanginya ya. Oke, itu kita lihat dari kartu tarotnya, saran dari kartu tarotnya ya, apa yang perlu kamu lakukan, atau mungkin untuk mengurangi dampak-dampak negatif, karena di sini kartu negatifnya cuma 1 ya, jadi ya mengurangi dampak dari ini ya. Di sini ada, aku mau ambil 2 kartu aja ya. Apa ya pesan dari semesta?
untuk menanggulangi, ya jelas ya, keluarnya kartu The Hierophant sama The Sun. Oke. Ya, kamu perlu kelihatan. Oke, kelihatan. Kamu perlu banyak-banyak belajar tentang apa cara-cara, ya ini memang gitu ya, memang apa cara untuk menanggulangi atau menahan shadow, ya memang kamu banyak belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya. Kalau misalkan kamu punya guru, ya kamu bertanya pada guru kamu, atau misalkan kamu gak punya guru, ya kamu mencari ilmu yang berkaitan dengan itu ya. Jadi gimana caranya biar kamu bisa menahan diri untuk shadow kamu ini bisa terkendali dengan baik ya. Misalkan bisa juga kamu banyak-banyak mensugesti dirimu bahwa kalau aku melakukan hal negatif ini dampaknya bagi tubuhku apa gitu ya. Atau kalau aku berhasil menahan sisi negatifmu ini gitu ya, dorongan lebih ke dorongan nafsu sih kalau menurutku ya, dari energi kartunya ya. Kamu mungkin bisa menanggulanginya dengan ya cara apapun lah ya yang bisa kamu lakukan. Bisa pakai puasa, atau mungkin meditasi, atau olahraga, apapun lah ya, apapun yang bisa mengalihkan energi kamu ini biar tidak keluar, atau tidak berdampak ya bagi kehidupan kamu. Dan tentu kalau misalkan kamu bisa berhasil menahannya, ada kartu The Sun ya, kamu akan mendapatkan energi lebih, dan tentunya energi lebih itu positif, karena sebenarnya energi itu kan tidak bisa hilang, dia hanya berubah wujud aja gitu ya. Makanya ketika kamu punya energi negatif yang muncul dari dalam diri kamu ya, itu bisa kamu alihkan menjadi energi yang positif, dan energi yang positif tentu dia akan menjadikan seseorang produktif ya. Makanya kalau ini ya yang perlu kamu waspadai ya, padahal kartu yang lain tuh bagus ya, kartu yang lain bagus. Makanya kecenderunganmu saat ini adalah banyak berkontemplasi atau banyak mengevaluasi diri, karena ini ya kecenderungan nanti ke depannya seperti ini. Ada be authentic, be real and true to who you are and how you feel ya. Jadi memang kamu perlu jadi dirimu sendiri. Bisa jadi ini muncul atau ke-trigger karena lingkungan yang ada di sekitar kamu. Ya sarannya dari kartu oracle-nya adalah be authentic. Jadilah dirimu sendiri yang mana ketika kamu punya prinsip dan kamu percaya dengan dirimu sendiri, maka kamu tidak akan mudah goyah oleh lingkungan dan tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oke, itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Aku langsung menuju ke pile 2 aja ya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading, ada nomornya di bawah ya, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu mendukung channel ini bisa belanja di Shopee Mall atau Shopee Star Seller lewat link yang aku bagikan di pesan ya. Tidak akan menambah biaya apapun ke kamu ya, cuman komisinya dengan kamu ngeklik link itu bisa membantuku untuk menambah modal channel ini gitu. Oke, terima kasih. Aku langsung menuju ke pile 2. Kamu yang pilih pile 2 ya, yang kartu ini ya, physical touch. Kita lihat energi kamu 3 minggu ke depan, apa yang akan terjadi. Aku pakai kartu Lenormand, udah lama banget, atau aku juga agak jarang ya pakai kartu ini ya, karena aku banyak melakukan readingan yang banyak bikin video tentang spiritual ya. Jadi Lenormand kurang bisa membaca hal-hal yang kaitannya dengan spiritual. Dia lebih kepada kehidupan yang praktikal, atau apa yang terjadi
kenyataan pada saat itu ya itulah gitu ya. Lenormand kebanyakan seperti ini. Ini ada kartu The Bear. Ini adalah energi kamu. Ada The Ring. Oke, ada The Mice. The Buckwheat sama yang terakhir The Mountain. Oke. Ya, sekilas aku ngerasa bahwa kelima energi ini adalah tentang percintaan ya. Kenapa aku bilang begitu ya? Karena nyambung juga dengan oracle-nya ya. Dan mungkin nanti kalau aku shuffle kartu tarotnya bisa jadi nyambung ya dengan ini ya, karena biasanya ya memang begitu ya. Karena energinya kan tertariknya begitu. Yang pertama adalah kartu The Bear ya. Aku ngerasa di sini kamu sedang dalam masa full gitu ya, full energi. Dan The Bear ini juga kartu keberuntungan ya. Kalau dalam kartu Lenormand ini adalah kartu keberuntungan, sehingga ketika diri kamu sendiri, kartu kamu adalah The Bear, berarti energi kamu memang dari diri kamu itu lagi full. Dan ketika energi seseorang lagi full itu biasanya juga menarik keberuntungan di sekitar ya. Nah, makanya di sini aku rasa 3 minggu ke depan ada kaitannya dengan percintaan. Kenapa? Di sini ada kartu The Ring ya. The Ring dan The Buckwheat. Ya, jadi dua kartu ini menggambarkan tentang ya ada kaitannya dengan percintaan ya. Atau misalkan kamu lagi dekat dengan seseorang, atau kamu lagi punya pasangan ya, atau mungkin ada keinginan untuk mengarah atau menuju ke jenjang berikutnya, jenjang yang lebih serius, maka ini kartu yang bagus ya. Ini adalah keberuntungan cinta dalam masalah cinta ya. Jadi misalkan itu tadi, kalau misalkan mau menuju ke jenjang yang lebih serius, ini adalah kartu yang baik, atau waktu yang tepat kamu dan pasangan untuk meningkatkan hubungan. Dan tentu secara lingkungan mendukung kalian ya, secara semesta juga mendukung kalian untuk hubungan kalian itu semakin baik ya ke depannya ya. Terus The Buckwheat, atau misalkan kamu belum punya pasangan ya, kan nggak deal ya kalau misalkan aku bikin general reading tapi kok yang tak baca yang tentang pasangan doang ya. Jadi kalau kamu belum punya pasangan, tentu kartu ini adalah keberuntungan kamu. Kamu mungkin akan segera bertemu dengan jodoh kamu yang aku rasa kalau dari energi kartunya tidak kamu duga sebelumnya ya, ketemunya nggak terduga, terus kayak tiba-tiba. Dan ya akhirnya kamu kayak berpikir, oh ternyata ketemu jodoh tuh begini doang ya gitu. Jadi ada sense seperti itu ya yang aku rasakan dari energi kartunya. Selanjutnya ada kartu The Mountain ya. Ini adalah kartu negatif. Di sini 3 kartu positif dan ada 2 kartu negatif ya. The Mountain ini adalah adanya ya peringatan ya, 3 minggu ke depan mungkin kamu akan menemukan atau mengetahui ya ada musuh ya di sekitar kamu. Jadi musuh ini lebih kepada orang yang iri terhadap posisi yang sedang kamu jalani saat ini ya, atau mereka iri tentang hidup kamu ya, karena ya ini ya The Bear ya, kamu lagi beruntung. Mungkin kehidupan kamu banyak beruntungnya ya kalau aku ngelihat di sini ya. Mungkin memang bawaan lahir ya, bawaan lahir kamu hoki, jadi bisa jadi banyak orang yang iri tentang keberuntungan kamu, yang ya mungkin bukan salah kamu ya, tapi ya memang seperti itulah ya yang terjadi. Ya tidak apa-apa,
semua pasti akan ada solusinya. Yang penting kamu tidak menyombongkan keberuntungan kamu, itu sudah bagus ya. Kenapa aku shuffle ini ya tiba-tiba ya? Tadi aku nggak sadar megang ini dan pengen shuffle. Oke, nggak apa-apa, sekalian nanti kartu The Mice-nya juga sambil aku bacakan setelah aku shuffle ya. Karena ini nyambung ya, sama sebenarnya artinya hampir sama. Ada Temperance dan juga Ace of Cups. Oke. The Mice, aku ngerasa bahwa meskipun kamu punya keberuntungan dalam hal percintaan, tetapi ada orang yang berusaha untuk pengen merusak hubungan kalian gitu ya, atau ya iri dengan hubungan kalian, atau bisa jadi gampangannya ngomong The Mice ini adalah bisa jadi ada yang pengen nikung. Bisa jadi ya ini ya, karena kenapa tadi aku kayak ngerasa ada kata-kata nikung gitu ya, nggak tahu, rasanya seperti itu aja gitu. Terus intinya yang pengen nikung gitu ya dia karena dia cemburu dengan keberuntungan kamu, lebih-lebih kepada hal-hal yang kaitannya dengan percintaan ya. Jadi mungkin si dia ya, seseorang ini mungkin teman yang agak deket sama kamu, berhati-hatilah. Bisa jadi dia akan mencoba untuk dalam tanda kutip ingin merebut hati pasangan kamu mungkin ya, kalau kamu yang punya pasangan. Atau bisa jadi kalau kamu akan segera bertemu jodoh ya, hati-hati sama saingan cinta gitu ya. Wah, udah mau ketemu jodoh tapi kok ada saingan cinta, gimana ini? Ya nggak apa-apa, namanya kehidupan kan gitu ya. Nggak seru kalau kalau bahagia terus, itu sebenarnya nggak seru ya. Makanya perlu hal-hal yang negatif atau yang pahit, yang kecut, yang rasa-rasa itu ada karena agar hidup kita tidak monoton ya. Yang terakhir The Banquet ini juga kartu keberuntungan. Jadi gunakan itu untuk menutupi ini. Jadi gini, ini akan nyambung dengan Temperance dan juga Ace of Cups ya, karena kamu punya banyak keberuntungan ya dalam hal ini 3 minggu ke depan ya, terutama alih-alih kamu membenci orang yang ini ya, yang akan menjatuhkan kamu atau yang iri terhadap kamu, lebih baik kamu baikin dia ya. Kamu baikin dia atau mungkin kamu rangkul dia. Intinya bikin dia itu malu untuk melakukan hal yang tidak baik tadi ya. Jadi coba gunakan metode itu. Misalkan kamu deketin ya, atau kamu dengarkan dia gitu ya, atau mungkin kamu bantu sebisa mungkin kamu bisa membantu. Itu akan mengurangi dampak dari niat dia yang seperti ini. Oke? Ya, yang terakhir ada kartu Oracle Physical Touch. Tender touch can mean so much ya. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, pasangan ya. Jadi kalian perlu sering memberikan bahasa cinta, yaitu physical touch, kepada pasangan kamu, karena itu yang dibutuhkan oleh pasangan kamu. Atau mungkin kamu yang belum punya pasangan, akan adanya momen yang mungkin nanti kalian ketemu sama jodoh kamu itu dalam hubungan itu akan penuh dengan bahasa cinta berupa physical touch ya. Jadi energinya yang terbawa itu seperti itu ya. Karena kalian bertemu jodoh itu di lingkungan yang dekat, jadi kalian sering bertemu dan bisa saling sering mengungkapkan perasaan kalian gitu ya. Itu yang pilih kartu 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang
belum subscribe ya, silahkan di-subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading seperti biasa, nomornya ada di bawah, klik tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu channel ini berkembang ya, kalian bisa belanja di Shopee Mall dan Star Seller melalui link yang aku bagikan di video, nanti di pesan aku sematkan ya. Itu tidak akan mengurangi, tidak akan menambah biaya admin ya, karena dengan mengklik link itu dan kalian belanja itu bisa menambah komisiku gitu ya, dan itu akan aku gunakan untuk membangun channel ini ya. Entah nanti tak tambahi sesuatu hal yang mungkin bisa menghibur kalian ya, biar tidak monoton seperti ini ya. Oke, itu aja, terima kasih. Aku langsung menuju ke pilihan kartu yang ketiga. Bye bye. Kartu 3 atau kartu New Love. Kita lihat ya, aku pakai kartu Lenormand untuk membacakan apa yang akan terjadi terhadap kamu 3 minggu ke depan ya. Aku pakai kartu Lenormand karena dia lebih realita ya, lebih kepada realita. Dia tidak banyak membaca tentang spiritual ya. Ya, meskipun mungkin kalau ada hubungannya dengan spiritual ya nanti akan terbaca dari kartu tarot ya. Aku akan shuffle juga nanti di akhir ya. Oke, ada kartu The Sun. Ini adalah energi kamu. Ini adalah energi apa yang terjadi ke kamu 3 minggu ke depan. Ada The Key, The Tree, 1 ya, The Dog, The Gentleman. Oke. New Love ya. Sekilas terlihat dari kartu ini New Love. Karena kartu utama kamu adalah The Sun ya. Jadi kamu lagi pada fase kalau misalkan kamu cewek itu lagi cantik-cantiknya, wah. Cantik yang dari luar ataupun dari inner ya. Terus juga kalau kamu cowok juga kamu lagi ganteng-gantengnya ya, meskipun inner beauty kalian juga ada di situ ya. 3 minggu ke depan akan terjadi energi kamu itu seperti itu secara umum, dan ini menunjukkan kartu keberuntungan ya. Seneng aku kalau kartunya beruntung semua ini ya, meskipun nggak masalah sih kalau ada kartu yang tidak beruntung, karena ya namanya manusia kan memang perjalanannya begitu ya, beruntung nggak beruntung, beruntung lagi nggak beruntung lagi. Jadi ya emang begitu, dan semuanya baik untuk kehidupan kita ya. Oke, ini adalah kartu kamu yang utama, kamu keberuntungan, kamu penuh dengan keberuntungan, dan nyambung dengan kartu oracle-nya New Love, kemungkinan besar kamu akan menemukan atau bukan menemukan ya, akan mendapatkan cinta yang baru, dan cinta ini bagus ya, maksudnya hubungannya nanti bagus, tidak seperti pada hubungan kamu yang kemarin gitu ya. Jadi akan berbeda jauh dengan mantan kamu ya, karakternya, atau mungkin dengan hubungan kamu yang sebelumnya. Oke, di sini ada kartu The Key ya. Ini adalah energi yang ada di sekelilingmu atau lingkungan kamu. The Key ini adalah tanda bahwa cita-cita kamu akan segera terwujud atau tercapai ya. Jadi misalkan cita-cita kamu ingin segera mendapatkan pasangan atau mendapatkan hubungan yang sehat ya, yang enggak toksik, maka cita-cita kamu ini akan terwujud. Karena apa? Karena kamu sudah berusaha banyak ya, kamu sudah berusaha dulu pada saat kamu punya hubungan ya, di masa lalu kamu sudah berusaha menjadi pasangan yang terbaik, meskipun pada saat itu mungkin memang lagi belum beruntung aja ya, atau mungkin saat itu adalah fase kamu harus belajar ya dengan orang yang menjadi pasanganmu pada saat itu, meskipun toksik, tetapi hubungan pelajaran yang bisa diambil itu tentu berguna bagi hubunganmu ke depannya atau selanjutnya ya.
ini ya, kartu The Key. Kemudian ada The Tree. The Tree ini adalah menunjukkan tentang kesehatan ya, kaitannya dengan kesehatan. Kartu ini sebenarnya memberikan apa ya, sign atau memberikan apa namanya, biar kamu siap-siap ya, bahwa kesehatanmu mungkin akan agak terganggu ya 3 minggu ke depan. Nah, mulai dari sekarang kamu bisa mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu kesehatanmu, misalkan kamu begadang, atau mungkin kurang minum air, atau mungkin terlalu banyak merokok misalkan ya, atau apapun yang kaitannya dengan kesehatan, kamu bisa mengurangi itu karena secara kesehatan 3 minggu ke depan akan menurun ya. Oke, itu untuk kartu The Tree. Yang selanjutnya, aku akan membacakan kartu The Gentleman ya. The Gentleman jelas ya. Kalau misalkan kamu ini cewek, berarti kamu akan menemukan seseorang laki-laki yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya dan yang kamu tunggu-tunggu selama ini gitu ya. Itu kalau misalkan kamu ini cowok ya, jadi The Gentleman ini adalah kamu akan menjadi sosok yang betul-betul kompatibel dengan hubungan yang baik ya. Jadi kamu bisa mengarahkan atau kamu akan bisa membawa hubungan kamu menjadi hubungan yang sehat dan tentu kedepannya menjadi lebih baik ya. Jadi secara energinya seperti itu ya. Terus kemudian ada kartu The Dog. The Dog ini sebentar ya, aku agak lupa ya kalau The Dog ini dia kartu positif atau negatif. Ya maklum ya kalau Lenormand ini aku kurang, kadang-kadang ada yang lupa ya. Perlu ngerpek dulu. Ngerpek ya, nggak apa-apa, aku kasih tahu kalian kalau aku lagi ngerpek. Tapi kalau kalian mau ngerpek pas waktu ujian jangan ya. Itu bukan sesuatu hal yang baik. Oke. Aku mengartikan di apa ya, kasus ini atau deck ini, The Dog ini adalah tentang kesetiaan ya. Jadi aku ngerasa bahwa di deck ini atau yang pilih kartu 3 ya, atau pile 3 ini, kamu dulu mendambakan pasangan yang dari dulu ya, kamu mendambakan pasangan yang setia ya. Utamanya itu yang benar-benar tidak seperti di masa lalu, kamu banyak sekali mengalami kepahitan cinta. Setiap kali kamu punya hubungan, masalahnya itu tentang pengkhianatan atau kamu dihianati. Kalau aku rasa begitu ya. Makanya di sini ada The Key tadi ya. Apa yang kamu cita-citakan itu akan terwujud karena keluar lagi ya kartunya. Karena kamu sudah berusaha menjadi pasangan yang baik, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa kok masih tidak beruntung ya kemarin. Tapi ya tidak mungkin ya manusia itu akan tidak beruntung terus ya, atau akan beruntung terus, itu tidak mungkin. Dan kita juga perlu memandang beruntung atau tidak ya, itu bukan hanya sebatas pada sisi luarnya aja atau secara materi. Misalkan kamu memandang orang yang kaya itu adalah orang yang beruntung, belum tentu. Orang yang udah mendapatkan cinta itu orang yang beruntung, belum tentu juga ya. Atau orang yang punya paras yang cantik atau ganteng itu mereka beruntung, belum tentu. Jadi keberuntungan itu tidak tergantung pada materi ataupun apa yang terlihat di luarnya aja. Bisa jadi orang yang sedang mengalami yang kamu lihat ya, kesannya dia misalkan kekurangan yang kamu lihat gitu ya, tetapi ternyata dalam kehidupannya gitu ya, dia menikmati
Satu itu, yang kedua ternyata hidupnya penuh keberuntungan. Maksudnya penuh keberuntungan itu meskipun pas-pasan hidupnya, tetapi orang-orang di sekitar banyak yang membantu. Nah, terus pada saat dia lagi butuh, terus kemudian banyak yang mensupport, banyak yang menyayangi, tidak ada orang yang iri, dengki sama orang tersebut gitu. Itu juga suatu keberuntungan. Jadi kamu kalau misalkan memandang keberuntungan, kamu perlu banyak belajar lagi apa sebenarnya hakikat dari beruntung itu. Jadi tidak perlu kamu menggunakan standar-standar masyarakat untuk kamu memandang sesuatu. Ya, mungkin perlu kamu melihat standar masyarakat hanya untuk referensi aja. Jadi, kalau cocok gunakan, kalau enggak usah gunakan. Enggak usah peduli masyarakat ngomong apa tentang kamu. Ya, lakukan aja yang menurut kamu baik. Asalkan kamu yakin itu baik untuk kamu, lakukan. Tapi kalau kamu ragu, ya kamu perlu mencari tahu sebenarnya yang terbaik untukku tuh apa gitu. Penting sekali ya. Makanya dalam dunia spiritual yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sebaik mungkin. Dari sisi luar sampai yang paling dalam-dalam, kamu perlu mengenali dirimu. Karena apa? Karena kebenaran itu ya adalah dari dirimu sendiri, ya bukan orang lain. Tidak ada yang bisa menentukan kamu baik atau kamu benar. Maksudnya orang lain tidak bisa menentukan itu. Yang bisa menentukan adalah dirimu sendiri. Ya, makanya kamu banyak belajar, kamu banyak berusaha. Dan di sini ya hasil dari usaha kamu ya, hasil dari apa yang udah kamu lakukan kemarin, tentu kamu akan mendapatkan hasilnya ya. Kartu Temperance sama The Magician ini kan Major Arcana dan dua-duanya kartu yang baik. Kamu sering melakukan trial and error ya. Kira-kira kalau aku pakai metode ini baik enggak? Kalau enggak baik berarti kamu pakai metode yang lain. Dan ini bagus ya, semesta membaca bahwa wah kamu sudah saatnya untuk mendapatkan keberuntungan ya. The Magician itu juga mengatakan hal yang sama ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu dan kamu sungguh-sungguh melakukannya dengan ikhlas, maka kamu akan mendapatkan itu. Oke, semesta akan mendukung ya. New love ini juga ya. Embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth. Jadi memang ini saatnya kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam hal percintaan. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau mendukung channel ini silahkan diklik di kolom pesan ya, akan aku sematkan di situ. Kamu belanja di Shopee Mall atau Star Seller, dengan kalian belanja di situ kamu bisa membantuku untuk membangun channel ini, oke? Dan itu tidak akan mengurangi atau tidak akan menambah biaya admin bagi kamu ya. Ya belanja kayak biasa aja ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.